Sky Sport melaporkan bahwa untuk pertandingan melawan Lazio, pelatih Simone Inzaghi tampaknya berniat memberikan seragam starter kepada Jan Bisek untuk melengkapi trio lini pertahanan bersama Acerbi dan Bastoni. Darmian akan mengisi sayap kanan, Di Marco di sayap kiri, Barella, Calhanoglu dan Mkhitaryan di tengah, serta Lautaro Thuram akan kembali berduet di lini serang Nerazzurri. Sementara itu, Alexis Sanchez tidak diikut sertakan untuk pertandingan ini, dia mengalami kelelahan. Dilansir FC Internews, rekor pertahanan terbaik Eropa Nice ambruk setelah dikalahkan Le Havre dengan skor 3-1. Kini, rekor tersebut menjadi milik Nerazzurri. Dengan kekalahan itu, Nice telah kebobolan 9 gol dalam 16 pertandingan. Sementara Inter baru kebobolan 7 gol dalam 15 pertandingan. Melawan Lazio nanti, Inter harus menjaga dan mempertahankan rekor tersebut. Dilansir FC Internews, Lazio adalah tim yang membawa kenangan manis bagi Alessandro Bastoni dan Hakan Calhanoglu. Calhanoglu tercatat telah memberikan 4 assist saat melawan Lazio, ini merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan tim lainnya. Sementara itu, Bastoni mencetak gol terakhirnya dari 4 golnya di Serie A saat melawan Lazio pada tanggal 9 Januari 2022. Itu juga merupakan satu-satunya pertandingan di mana Bastoni berhasil mencetak gol dan assist di Serie A. Sky Sport mengabarkan bahwa perhentian Alexis Sanchez yang mengalami kelelahan diimbangi dengan peningkatan yang dicatat oleh Stefan de Vrij yang bertujuan kembali ke tim secepat mungkin. Kemarin, bek asal Belanda itu berlatih secara terpisah, tetapi dengan kecepatan yang baik di Appiano Gentile. Dia kemungkinan besar akan kembali ke skuad untuk pertandingan melawan Lecce. Fernando Orsi kepada Radio Mattino mengatakan, sejauh ini, Lazio terlalu lambat dan terlalu mudah ditebak, mereka membutuhkan sesuatu yang berbeda untuk melawan Nerazzurri. Mari kita lihat apakah Maurizio Sarri mempersiapkan timnya dengan menyerang atau bertahan dengan mengandalkan serangan balik. Jika Sarri memilih menyerang, maka itu akan memberi ruang kepada Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Marco Balota kepada Tech24.it mengatakan, Inter adalah tim yang di level skuad memiliki sesuatu yang lebih dari yang lainnya, yang paling lengkap, dan paling siap. Pemainnya dapat diubah tanpa kehilangan kualitas, mungkin titik terlemahnya adalah ketika pemain seperti Lautaro Martinez dan Marcus Thuram absen di lini depan. Simone Inzaghi telah berkembang pesat, dia sudah memiliki pengalaman dan semakin matang. Sekarang dia memegang kendali atas situasi di tim, dan saya pikir ini sangat penting. Dilansir FC Internews, Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio mengatakan, kami sejalan dengan tujuan kami. Ketika musim dimulai, Anda mencoba melakukan segala kemungkinan untuk tampil baik dan berusaha mencapai puncak. Fakta lolos ke babak 16 besar Liga Champions dengan sisa 2 pertandingan merupakan sumber kepuasan besar, begitu pula dengan fakta menjadi peringkat pertama di klasemen Serie A. Kami akan melakukan segalanya untuk mendapatkan hasil maksimal dari setiap kompetisi, termasuk Supercoppa Italia dan Coppa Italia. Dalam konferensi pers jelang pertandingan Lazio-Inter, gelandang Lazio, Nicolo Rovella mengatakan, bagi kami, ini adalah pertandingan yang sangat penting, kami memerlukan perhatian dan keinginan untuk menang, laga melawan Inter dapat membantu kami pulih secara emosional. Ini adalah pertandingan pertama saya melawan Inter, keluarga saya adalah pendukung Inter. Namun, saya berharap mereka akan menyemangati saya untuk pertandingan ini. Calhanoglu tentu saja memiliki kualitas yang luar biasa, Inter selalu memiliki playmaker hebat, saya juga mengamati Brozovic dari cara dia bergerak. Calhanoglu sudah memiliki permainan yang sangat playmaker, akan menyenangkan bermain melawannya untuk melihat di mana levelnya. Kepada Gazzetta dello Sport, Dejan Stankovic mengatakan, Lautaro dan Thuram melakukan perjalanan dengan rata-rata yang menakutkan. Thuram tidak berlari, dia berseluncur, dan jika Anda tidak segera menghentikannya, Anda akan mengalami masalah. Lautaro dan Thuram adalah pasangan yang fantastis yang mempunyai kualitas, kecepatan dan selera bermain.
Arrigo Sacchi kepada La Gazzetta dello Sport mengatakan, Inter asuhan Simone Inzaghi belum pernah menang di markas Lazio. Jika di satu sisi hal ini bisa menjadi poin yang menguntungkan, di sisi lain hal ini membuat saya berkata, cepat atau lambat tren akan berbalik. Kunci menghadapi Nerazzurri adalah penguasaan bola. Lazio harus tampil seperti Real Sociedad di Liga Champions. Mereka mendominasi di San Siro dan tidak mengalami serangan balik yang menjadi senjata sesungguhnya dari tim asuhan Simone Inzaghi. Nerazzurri adalah Ferrari dari sudut pandang atletik. Di sisi lain, Lazio adalah Cinquecento. Jadi Anda harus menempatkan tantangan pada level fisik. Anda harus menggiring bola, bergerak, bertukar peran, melakukan overlap, menyerang ruang dengan waktu yang tepat. Lazio harus menampilkan performa sempurna dan berharap Inter bersikeras pada satu solusi ofensif saja, yaitu serangan balik. Fabio Capello kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, untuk lolos dari pertandingan melawan Lazio, Simone Inzaghi harus membiarkan tim terbaik yang bermain, tanpa bereksperimen seperti yang terjadi pada kesempatan lain. Siapapun yang dalam kondisi baik, harus bermain karena pertandingan ini terlalu penting untuk dimenangkan. Inter saat ini memiliki lini tengah yang luar biasa. Calhanoglu adalah poros di mana segalanya berputar, lalu ada Barella dan Mkhitaryan yang sangat cocok. Inter adalah wakil juara Eropa, Inter adalah tim terkuat, dan Inter harus membuat lawannya mengerti dengan memamerkan kualitas teknis dan taktisnya. Saat ini, Inter memiliki kepribadian dan kualitas untuk memainkan pertandingan seperti itu tanpa tekanan, dengan kerendahan hati, namun, juga kesadaran yang besar akan kemampuan mereka. Corriere dello Sport melaporkan bahwa mengingat performa Alexis Sanchez dan Marco Arnautovic, penambahan pemain di lini depan akan sangat berguna bagi Nerazzurri. Namun, hal itu tidak akan terjadi, mengingat tidak adanya sumber daya yang tersedia, dan jika sumber dayanya ada, maka diperlukan untuk menutupi lubang yang ditinggalkan Juan Cuadrado di sayap kanan. Awal minggu depan akan ada kontak dengan Presiden Steven Sang untuk mengetahui apakah mungkin ada anggaran tambahan atau tidak. Bagaimanapun, target mereka adalah pemain sayap dan bukan bek. Oleh karena itu, Tajon Buchanan adalah prioritas mereka. Kepada Tutto Sport, mantan pemain Inter dan Lazio, Ruben Sosa mengatakan, Lautaro telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Lautaro bukan hanya seorang striker yang luar biasa, dia juga membantu tim dengan melakukan pekerjaan yang berharga untuk rekan satu timnya, hanya sedikit pemain seperti dia di dunia ini. Simone Inzaghi adalah seorang pria yang sangat cerdas yang selalu bermain untuk menang, dia telah menularkan mentalitasnya kepada tim yang mengikutinya dalam segala hal. Saya menganggapnya sebagai pelatih yang sangat siap, menurut saya, dia akan mencapai level tertinggi. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Pavard akan kembali ke skuad Inter pada pertandingan tandang melawan Lazio. Namun, saat ini dia masih dalam tahap pemulihan dan akan kembali menjadi starter pada pertandingan melawan Lecce. Sementara itu, Dumfries tidak seperti rekan senegaranya, kembalinya De Vrij tampaknya semakin dekat, dia saat ini sedang menunggu untuk mendapatkan kembali kondisi fisik terbaiknya. FC Internews mengabarkan bahwa Inter adalah korban favorit gelandang Lazio, Felipe Anderson. Saat ini, tercatat dia telah mencetak 6 gol ke gawang Nerazzurri, dan 4 diantaranya dicetak di 5 pertemuan terakhirnya dengan Inter. Musim ini, pemain asal Brasil ini baru mencetak 1 gol. Namun, dia telah memberikan 5 asisnya untuk Lazio musim ini. Dilansir FC Internews, dengan tambahan 1 gol lagi, Kapten Inter, Lautaro Martinez akan menyamai rekor gol tandangnya dalam satu musim Serie A, yaitu 9 golnya di musim 2021-2022 dan musim 2022-2023, sebuah gol yang bisa dicapai Lautaro pada pertandingan melawan Lazio. Saat ini, Lautaro tercatat telah mencetak 5 gol dalam 6 pertemuan terakhirnya dengan Lazio.
Corriere dello Sport mengabarkan bahwa di atas kertas Thiago Jallo bersedia menunggu Inter. Namun pada saat yang sama, dia merasa siap bermain di klub besar, dan dalam jangka panjang dia bisa menyerah pada iming-iming klub lainnya. Barcelona dan Juventus saat ini dikabarkan sangat tertarik untuk merekrut Thiago Jallo, dan dengan Inter tanpa sumber daya di jendela transfer Januari, Inter kemungkinan besar akan kehilangan kesempatan untuk merekrut Thiago Jallo. Corriere della Sera melaporkan bahwa Simone Inzaghi memiliki serangan dan pertahanan terbaik di Serie A, tetapi di lini serang, Arnautovic dan Alexis Sanchez tidak meyakinkan, dan oleh karena itu, Inter saat ini sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Mehdi Taremi di bulan Januari, ini sekaligus untuk mengantisipasi kemungkinan kudeta di musim panas nanti. Corriere-Rosso.com melaporkan bahwa Nerazzurri menjadi tim yang paling tertarik pada penyerang tengah muda, David Garabag-Stuckler. Striker kelahiran 2004 yang bermain untuk Cremonese ini telah mencetak 16 gol hanya dalam 11 pertandingan di kejuaraan Primavera musim ini. Saat ini dia telah menarik perhatian banyak klub, diantaranya Juventus dan Atalanta. Salernitana.com melaporkan bahwa dalam 2 minggu ke depan, Nerazzurri akan memutuskan solusi apa yang akan dilakukan untuk menutup absennya Juan Cuadrado yang harus menjalani operasi tendonnya. Kabarnya Nerazzurri kembali mengarahkan radar mereka ke Pasquale Mazzocchi yang memiliki kontrak dengan Salernitana hingga tahun 2026. Namanya kembali populer karena fleksibilitasnya yang memungkinkan dia bermain di kedua sisi kanan. Namun, sebelum mengambil keputusan, mereka harus memahami seberapa besar mereka dapat berinvestasi pada bulan Januari nanti. Sky Sport melaporkan bahwa Juan Cuadrado akan menjalani operasi tendon Achilles kirinya di Turku, Finlandia. Operasi tersebut akan dilakukan oleh Profesor Lasse, awal minggu depan, dan dia bisa dipastikan akan absen setidaknya untuk 3 bulan ke depan. Corrado Orrico kepada TV Play mengatakan, Inter adalah favorit pada pertandingan melawan Lazio. Nerazzurri wajib meraih Scudetto dan mereka adalah salah satu tim terkuat di Eropa. Simone Inzaghi belum melakukan hal-hal yang luar biasa, namun, dia mengelola tim dengan nilai absolut, di mana dia memiliki 2 pemain bernilai di setiap lini. Dilansir FC Internews, rata-rata gol Inter per pertandingan adalah 2,47 di Serie A. Angka tersebut merupakan yang terbaik keempat di 5 liga top Eropa musim 2023-2024 setelah Bayern Munich, Bayer Leverkusen, dan PSG. Inter juga memiliki rata-rata kebobolan per pertandingan sebesar 0,47 dan ini merupakan yang terbaik kedua di 5 liga top Eropa musim ini setelah Nice. Dengan demikian, Nerazzurri menjadi satu-satunya tim yang berada di posisi 5 besar di kedua peringkat tersebut. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa bagi pelatih Inter, Simone Inzaghi ada tabu yang harus dihilangkan. Juve telah dihentikan oleh Genoa, dan Inter berkesempatan memimpin klasemen dengan selisih 4 poin dengan memenangkan pertandingan tandang melawan Lazio. Namun, Simone Inzaghi harus melawan masa lalunya yang sejauh ini selalu kalah di kandang Lazio. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter harus mengambil tindakan pada bulan Januari untuk menutupi lubang yang ditinggalkan oleh Cuadrado. Jika Steven Sang tidak memberikan lampu hijau untuk melakukan investasi tambahan, klub harus menjual pemain untuk mendapatkan uang tunai tersebut. Stefano Sensi adalah satu-satunya pemain yang bisa pergi, namun dia hanya akan menjamin pendapatan yang terbatas, mengingat kontraknya yang akan habis pada akhir Juni nanti. Oleh karena itu, Nerazzurri mempunyai ide untuk menjual pemain muda mereka yaitu Oristanio dan Carboni dengan hak penebusan kembali. Dalam wawancara dengan Lega Serie A, Marcus Thuram mengatakan, keluar dari terowongan di San Siro selalu istimewa, mencetak gol dan mendengar supporter adalah hal yang luar biasa. Selebrasi pertama yang saya lakukan saat melawan Fiorentina terasa tidak berarti apa-apa karena kebisingan San Siro. Paduan suara yang mereka lakukan untuk saya sungguh indah.
Yang saya lakukan di lapangan adalah membantu tim. Menjadi pemain nomor 9 adalah merespon apa yang harus Anda lakukan jika Anda di kiri, di kanan dan di tengah. Anda harus membuat pilihan yang tepat pada waktu yang tepat. Jangan menembak ketika ada rekan satu tim yang bebas. Anda harus menafsirkan permainan dengan cara yang benar. Yang paling saya suka dari Lautaro adalah kepekaannya terhadap gol. Lautaro dan saya saling melengkapi dengan baik karena menurut saya, Lautaro adalah pemain yang sangat cerdas dan saya juga berusaha menjadi cerdas. Kami adalah dua pemain yang menghormati permainan, dan lebih mudah bermain dengan orang seperti Lautaro. Calhanoglu dan Arnautovic seperti saudara, mereka banyak membantu saya, mereka bercanda dengan saya, mereka membantu saya sebelum pertandingan untuk memainkan permainan yang bagus. Corriere della Sera melaporkan bahwa Lautaro Martinez dan Victor Osimhen adalah simbol Inter dan Napoli, dan akan tetap menjadi simbol dalam jangka waktu yang lama. Kedua striker itu berada di ambang perpanjangan kontrak dan siap menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di Italia. Jika Osimhen hipotesis yang diajukan adalah 10 juta euro per musim hingga 2026, maka Kapten Inter, Lautaro ada dalam pembicaraan perpanjangan kontrak hingga tahun 2028 dengan gaji 8 juta euro plus bonus. Dilansir FC Internews, Yann Sommer adalah penjaga gawang pertama yang mengoleksi setidaknya 10 clean sheet dalam 15 pertandingan pertamanya di Serie A di era 3 poin per kemenangan yaitu sejak musim 1994-1995.